Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kakak Siti Aniatul Saadah dari Pendidikan Fisika Untirta 2020 kali ini akan menemani teman-teman semua untuk mempelajari tentang refraksi gelombang. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kakak sudah membahas materi mengenai refleksi gelombang. Kali ini, kakak akan membahas materi mengenai refraksi atau pembiasan dari gelombang. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menganalisis karakteristik gelombang dan melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang. Berikut presentasi hasilnya. Sedangkan indikator pada pertemuan kita kali ini yaitu memahami pengertian dari pembiasan gelombang, menganalisis persamaan umum dari pembiasan gelombang, serta dapat menemukan persamaan hukum Snellius dari persamaan umum pembiasan gelombang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini yaitu dapat menyimpulkan pengertian refraksi gelombang dengan tepat, kemudian dapat menjabarkan persamaan umum dari refraksi gelombang dengan benar, dan yang terakhir, dapat menjelaskan persamaan hukum Snellius dari persamaan umum refraksi gelombang. Teman-teman, ada yang pernah pergi ke pantai? Teman-teman, pernah nggak memperhatikan bagaimana keadaan panjang gelombang ketika memasuki daratan? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembiasan gelombang, ada yang masih ingat apa itu definisi gelombang? Iya, gelombang adalah suatu getaran yang merambat dengan energi tertentu. Jika teman-teman perhatikan, panjang gelombang tersebut akan semakin pendek ketika memasuki daratan. Bukan hanya itu, ternyata gelombang berupa ombak ini seolah-olah bisa merambat naik ke permukaan daratan yang lebih tinggi dan mengalami perubahan arah akibat adanya perubahan permukaan daratan yang semakin tinggi. Peristiwa perubahan atau pembelokan arah perambatan gelombang karena adanya perubahan panjang gelombang atau perubahan kecepatan gelombang disebut dengan refraksi gelombang. Teman-teman, mungkin kita cukup sulit untuk mengamati bagaimana jika gelombang merambat di dalam kedalaman air. Jika teman-teman perhatikan, bayangan pensil tersebut seolah-olah membengkok ke arah garis permukaan, tetapi sebenarnya arah sinar membengkok ke arah garis normal. Coba teman-teman perhatikan gambar ini. M merupakan arah cahaya, OB merupakan cahaya yang mengalami pembiasan, OA merupakan bayangan benda, R merupakan sudut bias, dan I merupakan sudut datang. Hubungan antara sudut bias dengan sudut datang diungkapkan dalam hukum Snellius. Pada hukum Snellius berlaku perbandingan antara cepat rambat gelombang dengan sudut datang gelombang, yaitu apabila suatu gelombang menjalar dari laut dengan kedalaman D0 menuju ke kedalaman D1, maka cepat rambat dan panjang gelombang akan berkurang.
Gambar ini merupakan gambar dari diagram sistematik pembiasan gelombang. Jika teman-teman memperhatikan diagram sistematik tersebut, terbentuk sebuah segitiga ABP siku-siku, di mana sin theta sama dengan BP per AB sama dengan V1 delta T per AB, sehingga AB sama dengan V1 delta T per sin I. Dengan cara yang sama, segitiga AB aksen B siku-siku diperoleh theta kuadrat sama dengan R, sehingga B sama dengan V2 delta T per sin R. Sehingga, jika digabungkan dari kedua persamaan tersebut, maka terbentuk sebuah persamaan umum untuk pembiasan gelombang, yaitu sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan N, di mana I merupakan sudut datang, R sudut bias, dan N merupakan indeks bias. Sampai sini paham ya teman-teman? Contoh soal 1. Frekuensi suatu pembangkit gelombang air adalah 30 Hz. Ketika jarak antara dua muka gelombang berdekatan 2 cm, jika frekuensi pembangkit gelombang diubah, maka diperoleh jarak antara dua muka gelombang berdekatan yaitu 4 cm. Berapakah frekuensi baru pembangkit gelombang itu? Penyelesaian. Kali ini kita menggunakan persamaan dari panjang gelombang, di mana delta sama dengan V per F. Sehingga delta 1 F1 sama dengan delta 2 F2. Didapatkan F2 sama dengan delta 1 F1 per delta 2. Sehingga F2 sama dengan 15 cm. Contoh soal 2. Gelombang datang dari permukaan air yang dalam ke permukaan air yang dangkal dengan sudut datang 60 derajat. Jika cepat rambat gelombang pada permukaan air yang dalam dan permukaan air yang dangkal, yaitu 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon, tentukan sudut biasnya. Penyelesaian. Diketahui sudut datang 60 derajat, sehingga sin I per sin R sama dengan Fi per Fr. Sehingga sin 60 per sin R sama dengan 8 per 4. Didapatkan sin R sama dengan sin 60 per 2, sehingga R sama dengan 25,66 derajat. Sekian pertemuan dengan kakak kali ini. Terima kasih semuanya.